الرحمن الرحيم. أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالولاية وخصصه بحمل أسراره وجذبه منه إليه بسابق العناية، وأشكره أن من علينا بالإيمان بما جاءت به الأنبياء والأولياء من أسراره الربانية، ووفقنا لمتابعة سنته البهية السنية. وأصلي وأسلم على من سجد له الملك وهو بظهر أبيه السوري، وعلى آله وصحبه وتابعيهم بالسبيل النوري. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري، وجمعنا به في كل أطوارنا، وعلى آله وصحبه يا نور. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana malam hari ini kita diberikannya taufik, diberikannya kekuatan, diberikannya kesempatan, diberikannya kemudahan untuk bisa hadir jasmani kita. Yang lebih afdal itu hadir hati kita, ya. Ketika jasmani itu hadir, itu sangat beruntung, alhamdulillah. Tapi yang lebih lagi disarankan oleh para ulama yaitu hadir, yaitu hudurul qalbi. Di setiap ibadah itu dohirnya bagus ketika seluruh anggota badan kita itu diberikan Allah taufik untuk beribadah kepada Allah. Tapi ada di atas daripada itu, yaitu hudurul qalbi. Ketika mulai kita baca maulid tadi sampai detik ini, hati kita tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Dan apabila kita berjamaah, insya Allah ketika salah satu seorang daripada hamba Allah yang hatinya hadir, maka yang kada hadir digolongkan ke dalam hamba Allah yang hadir. Mudah-mudahan dengan berkat Tuhan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, nikmat-nikmat tersebut selalu bertambah-tambah sampai kita mendapatkan nikmat yang besar, yaitu mati dalam keadaan husnul khawatimah. La ilaha illallah. Datang bicara jangan sampai mana titiknya? Allah, ya mudah-mudahan nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalir terus sampai akhir hayat kita. Nikmat terbesar yaitu mati dalam keadaan husnul khatimah dengan berkat para awliya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu daripada kekasih Allah yaitu yang sangat terkenalnya ini sebenarnya setiap orang yang bertekad wali Allah, setiap orang yang sudah dimasukkan oleh Allah ke dalam hambanya yang dikasihi oleh Allah, maka ini akan kekal. Dengan apa? Dengan sebutan ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun.
dengan sir Al-Quran tersebut, maka sekalipun orang kada kenal namanya satu persatu daripada waliullah, tapi mereka sudah bergelar waliullah, maka mereka itu masyhur sebenarnya di kalangan orang-orang yang beriman. Ya. Salah satunya Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Dan cinta kepada mereka ini akan kekal juga bagi mereka yang mencintai. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Apabila cinta dengan para awliya Allah, mereka nyaman di dalam kubur, kita nyaman juga. Ketika kita kena di hari kiamat, mendapatkan syafaat daripada baginda Muhammad, dan kita bersama dengan para kekasih Allah di dalam syurganya Allah, di dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani adalah seorang ulama besar yang menghimpunkan antara ilmu syariah dan ilmu hakikat. Ilmu syariahnya kuat, fikihnya kuat, ilmu tasawufnya pas dengan apa yang disampaikan oleh baginda Muhammad SAW, dan ilmu tauhidnya pun mantap. Itu orang yang sudah alim ilmu syariat, lalu inya mendapatkan buah hasil setelah inya alim ilmu fikih, inya alim ilmu tasawuf, inya mengamalkan ilmu tauhid, dan ilmu tasawufnya inya amalkan, maka akan mendapatkan hasil, yaitu ma'rifatullah, yaitu kenal terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihatlah di dalam syairnya syairnya Syekh Samman. Zada syauqul ma'na fi ghazadil ma'na wa syudil ma'na fi jami'il aqwan ya Allah ya telah bertambah-tambah rasa kerinduanku terhadap apa yang terpapang di dalam alam semesta. Zada syauqul ma'na, berataan ini adalah makna.
li ghazalil ma'na, yaitu teka-teki yang ada di dalam makna tersebut. Coba lihat hati-hati, setiap ciptaan Allah Ta'ala itu menjadikan kita teka-teki. Tapi bebuhan kayak Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, yang mereka itu sudah kada lupa lagi terhadap Allah, maka selalu bertambah-tambah rasa syauq mereka terhadap makna yang ada, yang terpampang di dalam alam semesta ini. Melihat pisang asalnya warnanya hijau, lalu dicat Allah Ta'ala warna kuning, menunjukkan bahwasanya ada yang menciptakan. Ini yang hanya yang di makanan aja, yang di sekitar kita. Dengan apa gerang mereka itu melihatnya? Mereka itu menjawab teka-teki tersebut. Jawaban daripada teka-teki yang ada di alam semesta ini adalah satu, huwallah, lisyuhudil ma'na. Mereka memusyahadahkan makna tersebut. Kenapa? Fi jami'il aqwad, makanya beliau berkata bergelar khutbul aqwad. Bergelar khutbul aqwad. Kenapa? Karena kau memusyahadahkan Allah, mereka pada lupa lagi lawan Allah. Setiap apa yang mereka lihat detik ini, dan kita karena panglah langsung ya. Kalau kita sedikit demi sedikit dulu, tapi belajar paling kadang kita tahu itu cara babuhannya dengan apa yang diciptakan oleh Allah. Orang tersebut jadi ulama paling nyaman hendak sampai kepada Allah, yaitu dengan ciptaan Allah. Iqra. Nah, belajar pemulaannya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu di dalam Al-Quran pemulaan yang diturunkan kepada Sayyidina Muhammad SAW. Iqra, baca wahai Sayyidina Muhammad, supaya langsung kenal kepada Allah. Ayo lihat ciptaan Allah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah yang menciptakan langit bumi, Allah yang menciptakan diri kita. Wa syuhudil makna, memusyahadahkan makna tersebut. Makna teka-teki banyak sebenarnya. Kita daun asalnya biji, timbul ada daun, timbul ada pohon kuat, padahal biji itu teka-teki. Mengingatkan kita kepada Allah kada? Namun mengingatkan kita kepada Allah, maka itu berfaedah ngarannya. Makanya jalannya siapa? Jalannya pada lain, yaitu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harumi pikiran kita itu dengan mengingat Sayyidina Muhammad. Kita harumi untung kita itu dengan berselawat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus ketika kita menghadiri majlis ini, hati kita hadir kepada Sayyidina Muhammad. Makanya keguruan kita apabila kita pada awal menghadirkan Sayyidina Muhammad, karena kita bermimpi lawan Sayyidina Muhammad, makanya kita hadirkan barang hujrahnya Sayyidina Muhammad SAW. Itu mulai pemulaan maulid, namanya kawan kayak itu terus. Seakan-akan kita berhadapan dengan Sayyidina Muhammad SAW. Ketika di majlis mendengarkan nama Sayyidina Muhammad, ayo jangan kita sia-siakan pikiran kita berselawat berataan, jiwa raga kita berselawat berataan, ruh kita berselawat berataan. Kita hadirkan seluruh anggota tubuh kita ketika mendengar Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Harumi berataan jiwa raga kita dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha qalbi ya qalbi inda Dhukiran Nabi An-Nabi Mukhtar. Qalbi bergejolak, hatiku ini bergejolak. Namun sudah hati ini bergejolak ketika mendengar nama Sayyidina Muhammad, otomatis keberadaan jiwa kita akan mengobati. Karena hati ini sentral yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indama, ketika pegangan ini bergejolak hatiku, ketika apa? Mengingat dunia ada, mengingat apa? Harta ada, mengingat apa? Pegangan ketika mengingat zukiran Nabi Al-Mukhtar, ketika mengingat Nabi yang sudah dipilih oleh Allah. Siapa Nabi yang sudah dipilih oleh Allah? Sayyidina Muhammad
Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya mudah-mudahan malam hari ini kita wujud-wujud mendapatkan barokah daripada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu niat yang bagus ketika kita menghadiri majlis maulid Sayyidina Muhammad, ya Allah harumi, ya Allah jiwa raga ulun, ya Allah, ya Allah harumi, ya Allah kubur ulun, ya Allah, ya Allah harumi, ya Allah hati ulun, ya Allah yang dekat ini, ya Allah, ya Allah beri harum-haruman, ya Allah napa seluruh anggota tubuh ulun ini, ya Allah, dengan apa? Dengan hadir di majlisnya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya dikumpulkan berataan bau-bauan harum yang ibaratnya bau harumnya ini ada nang setahunan hanya bilang, seandainya dikumpulkan berataan bau-bau harum di seluruh dunia, maka ada sebanding dengan setetes paluhnya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkah, ya, berkah daripada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Maka ya ulama, apabila kita menghadiri manaqib itu, kita termasuk tamu beliau. Ini tergantung siapa yang tuan tamu. Amun tuan tamunya sugih, banyak memberi hadiah kesannya ada tamu. Ini misalnya kita hadir di manaqib Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Kita ini menjadi tamunya Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Ketika di atas daripada itu, ketika sebelum kita membaca manaqib, kita membaca apa? Manaqib daripada pada manaqib riwayat daripada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, membaca Simtul Durar itu berataan adalah riwayatnya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan kita bertamu dengan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia dikirakan awalnya kita jadi tamunya Sayyidina Muhammad, benar-benar ya, yang tuan rumahnya hebat banget. Tuan rumahnya yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu ada pernah mendengar, mudah-mudahan kisah ini wujud, yaitu Habibun Mundir. Habib Mundir bin Shalih ketika itu berceramah, kalau tidak salah di Pasuruan, berceramah di tempat Habib Taufik Segar. Jadi beliau pernah berkata dari beliau, siapa yang ada yakin bahwasanya ketika hadir di majelisnya maulid Sayyidina Muhammad Rasulullah itu ada hadir, maka mahjub hatinya. Ketika kita baca maulid, ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu ada yakin bahwasanya baginda Muhammad hadir, makanya saya dinyatakan dulu supaya kita itu yakin bahwasanya baginda Muhammad itu hadir. Lalu malamnya langsung Habib Mundir termimpi baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termimpi lawan pada Tuan Sidin. Wahai Mundir, beratakan yang hadir tadi di maulidku, di maulid Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah tamuku. Itu berataan mereka itu adalah tamunya aku. Jangan disakiti hati mereka. Kamu jadi sahabat mahjub, hatinya lawan aku kayak apa? Perasaan yang hadir itu karena mereka berataan itu adalah tamu dari Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingatkan dari pesan ini sudah mendengar berataan yang bagus, berataan yang Masya Allah, ya Allah, masalah pahala kebesarannya Sayyidina Muhammad, lalu kita mendapatkan rahmat daripada Allah, insya Allah keberkahan banyak pada malam hari ini. Imam Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani mengatakan al-muhafadzah ala ibadah, yang sudah kita dapat itu dijaga, sudah diberi ini, sudah diberi ini, misalnya kayak Habib Zain, kayak guru kita Guru Syawal ini menyampaikan masalah dari Guru Zainal, yang menyampaikan tausiah dan menyatakan kesan orang hadir di majelis ilmu, hadir di majelis Sayyidina Muhammad, dijaganya apa? Ingatkan jangan pernah menggibah orang lain, jangan sampai menggibah gaya apapun caranya. Wujud itu yang gibah, jangan
dijaga, jangan sampai menghina, jangan sampai menghina orang lain, jangan sampai menyakiti umat Sayyidina Muhammad SAW. Nah kayak apa aja ini? Kenapa dalam? Karena di setiap umat Sayyidina Muhammad itu mempunyai keistimewaan. Kalau berdasarkan itu, orang yang bertekad umat Sayyidina Muhammad, nisbahnya kepada siapa? Sayyidina Muhammad. Dia tuh misalnya, oh ini Amir, muridnya Habib Faruk misalnya. Orang itu akan mulia dengan nisbahnya kepada Habib Faruk. Ini umat Sayyidina Muhammad SAW. Itu mulia sebenarnya di sisi Allah. Jangan pernah menyakiti. Salah, jujur salah, tapi jangan disakiti. Jangan sampai menyakiti umat Sayyidina Muhammad. Dalam riwayat Imam Baihaqi, man adza mu'minan faqad adzani wa man adzani faqad adzallahu subhanahu wa ta'ala. Dia Sayyidina Muhammad, dan siapa yang menyakiti hati orang yang beriman dengan untung kita, dengan kedipan mata kita, dan bahkan jangan sampai menyakiti menyakiti orang dengan hati kita. Orang itu tidak tahu sampai mata itu sampai di hati kita, jangan sampai menyakitinya. Dijaga hati, jangan sampai kita mual lawan umat Sayyidina Muhammad SAW. Maka itu diajarkan guru-guru kami, yang diajarkan oleh para Rasul Nabi Muhammad SAW, yang bersambung sanadnya kepada Habibuna Muhammad SAW. Habib Umar pernah bertanya, seandainya di sini, yang saya sudah sampai, seandainya di sini ada orang yang menyakiti aku, seandainya ada orang yang menyakiti aku, seandainya ada orang yang menghina manhaj kita, jadi aku hendak melihat akhlak Abu Hanifah. Apabila Abu Hanifah sangit, Abu Hanifah membalas, berarti aku gagal mendidik akhlak. Akan tetapi ketika aku dihina orang, ketika aku disakiti orang, itu lebih baik bagi orang Abu Hanifah itu yang jujur aku berhasil mendidik akhlak. Dan sampai nanti itu disakiti orang, disakiti orang, tetap kita doakan ya Allah mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Dan salah satu wasiat beliau yaitu beliau jangan kali ingat membaca intinya dalam harus kata Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiat beliau perbanyak membaca selawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amunnya ada majlis di mana aja bisa dibaca akan ilmu Sayyidina Muhammad, dibaca murid Sayyidina Muhammad, dihadiri, harumi hidup kita dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Dan berniat lagi ketika kita hadir manakib daripada wali Allah atau kekasih Allah, kita berniat ya Allah jadikan salah satu dari kami hamba Engkau yang soleh. Yang teringat itu berniat ya Allah, mudah-mudahan Allah berkatul hadir di majlis ini ya Allah, manakib ini ya Allah, jadikan salah satu dari kami ya Allah menjadi hamba Engkau yang soleh ya Allah, menjadi kekasih Engkau ya Allah. Nah kita ya mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah lah. Dan mudah-mudahan ini Bapak siapa ini Bambang Suparno bin Wahidin, mudah-mudahan beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan beliau dikumpulkan dengan hamba Allah yang saleh, dinaikkan pangkat beliau fil iliyyin masyuhada'i was-salihin insyaallah. Dan mudah-mudahan kebun beliau menjadi kebun syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dijauhkan daripada siksa-siksa kubur insyaallah. Dan mudah-mudahan beliau bersama dengan kekasihnya yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di setiap orang yang beriman itu mempunyai kasih sayang kepada Sayyidina Muhammad, tapi tinggal disetelnya lagi. Penyetelannya itu yang makanya guru mana guru kita yang mana sampai penyampaiannya itu harus menyampaikan kepada Sayyidina Muhammad, jangan menyampaikan ke lain. Penyampaian apapun akhlaknya
penyampaian ilmunya kada lain jangan buka kecuali ke baginda Muhammad SAW. Ini wasiat guru kami dia sendiri ikan dakwah kena ke kampung. Ingat akan dia bawai orang kepada Allah, bawai orang kepada Sayyidina Muhammad di sini. Jangan yang lain. Kada dua bagi ke harta bawai. Kada mungkin banget. Kayak karena berhasilnya ke harta misalnya atau ke hawa nafsu atau kemana kada. Dia hubungan kita dua, bawai orang kepada Allah, bawai orang kepada Sayyidina Muhammad. Makanya orang yang ngajak membaca salawat, salatu ala salatu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syekhun la syekhalah. Kenapa? Karena salawat menyampaikan kepada Sayyidina Muhammad. Orang berbuat kada kau menyampaikan kepada Sayyidina Muhammad kalah lawan salawat. Artinya cari guru kita, Masya Allah, yang di sini menyampaikan kita kepada Habibullah Muhammad SAW. Ambil berkahnya, ta'addab, takun salahnya Insya Allah. Amnya kita beradab, Insya Allah selamat aja. Hati kita beradab, jiwa raga kita beradab, pikiran kita beradab. Makanya salah satu yang mendapatkan karamah dari waliullah, hati kita, pikiran kita yakin bahwasanya beliau adalah waliullah. Namun yang ada biar berkhidmat 1000 tahun karena mendapatkan secuil daripada barakah wali tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya Insya Allah. Mungkin ada tambahan daripada Habib Zain atau sesyawani. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah.